Di video sebelumnya, Yuru keluar bersama Ken mencari tempat untuk menguji senjatanya. Namun saat berada di sebuah hutan, Yuru dihadapkan dengan kenyataan pahit, di mana Danji sahabatnya dari kecil bukanlah manusia melainkan sebagai pasangan dari asap palsu. Dari kecil dia selalu ingin bersama Yuru saat berburu, entah mau melindunginya atau membunuhnya untuk mendapatkan kekuatan Po. Lantas seperti apakah kisah seru selanjutnya? Mari kita langsung gaskan saja. Anjut baang. Yo, jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa lanjut baang. Yo. Ya, Yuru benar-benar merasa tertipu dan kecewa kepada orang desa Higashi, sampai kepercayaannya kepada mereka hilang begitu saja. Saat Yuru sendiri, tiba-tiba si anjing datang berniat menemaninya. Yuru sempat kesal dan memintanya untuk tidak mengganggu. Namun sikap si anjing yang ramah membuatnya luluh dan mencurahkan semua keluh kesahnya kepada si anjing. Yuru mengatakan sangat sulit menyendiri saat berada di kota besar yang ramai. Berbeda saat masih hidup di desa, dia bisa pergi ke gunung dan menyendiri di sana. Namun hidup di gunung tentunya tidak mudah, banyak ancaman yang bisa menghilangkan nyawa. Di antaranya serangan bandit, binatang buas dan medan yang berbahaya. Jadi fokus Yuru selalu pada bertahan hidup. Pokoknya tidak ada hal yang dipelajarinya selain bagaimana caranya agar bisa tetap hidup. Oleh sebab itu Yuru lebih suka hidup di gunung, tapi Danji selalu mengikutinya dengan alasan mengkhawatirkan Yuru. Dulu saat masih bocil, Yuru menangis kecewa karena orang tuanya meninggalkannya bersama Asa. Saat Yuru merasa sendiri dan hancur, Danjilah sosok yang pertama muncul dan berjanji akan selalu bersamanya. Setelah perasaannya sedikit tenang, Yuru kembali turun ke bawah, namun dia tidak menemukan Danji di sana. Agus memberitahu bahwa Danji sudah pergi mencari pasangannya, yaitu asap palsu yang keberadaannya tercium berada tak jauh di bawah sana. Sebelum pergi, Danji menitip pesan kepada Ken bahwa dia meminta maaf kepada Yuru dan terserah Yuru mau menilainya seperti apa. Tak lama, dua sugai tuyul itu pamit pergi karena sudah maghrib. Mereka mengatakan hutan itu tempat nongkrong mereka, jadi Yuru dan kawan-kawan bisa menghubunginya kapan saja. Di jalan, mereka bertemu dengan Danji dan menawarkan diri akan membantu Danji mencari pasangannya. Mereka mengatakan harus menguasai daerah kota dengan baik, jadi akan lebih cepat menemukannya. Selain itu, mereka juga sangat senang bisa mengenal banyak teman legendaris. Beberapa saat kemudian, Yuru dan yang lainnya sudah kembali ke kontrakan. Karena terlalu asik ngobrol dengan Oshira, Dera sampai kehabisan makanan. Padahal Yuru sudah berjanji mau makan bersama. Namun terpengaruh oleh perkataan Hana bahwa mereka harus makan selagi bisa daripada beakeun batur. Setelah itu Dera memberikan sebuah amplop dari Jin untuk Yuru, yang ternyata isinya foto orang tuanya. Ditambah foto Asa bersama Yuru dengan editan filter yang sangat edan. Nah, karena Jin yang memberikannya kepada Dera, bukan Asa langsung, Yuru yakin mereka berdua berbagi informasi tentang orang tuanya. Lalu setelah itu Yuru memberitahu Dera bahwa Asa palsu adalah Jasiki Warashi. Dia diculik bersama beberapa bocil desa Higashi, tapi mereka tidak tahu siapa saja dari beberapa bocil itu yang diculik. Menurut Dera, si penculik pasti pengguna sugai, karena jika orang biasa tidak mungkin bisa menangkap Asa palsu. Dera mengatakan agar para bandit desa saja yang bertindak lebih dulu. Saat mereka bertarung, Yuru dan yang lainnya bisa menyelamatkan para bocil dan Asa palsu sekaligus. Yuru akan memanfaatkannya untuk mencari Danji dan mengintegrasi mereka berdua tentang desa Higashi. Setelah itu, mereka langsung mengatur strategi. Karena penculik Asa palsu adalah pengguna sugai, dia pasti bisa mendeteksi keberadaan Agus dan Lilis. Oleh karena itu, Yuru akan mengirim mereka berada di garis depan untuk memancing seolah Yuru berada di dekat mereka.
き込まれたくなかったら聞いちゃダメ。 Agus merasa sedikit cemas jika berpisah dengan Yuru. Namun Yuru memastikan tidak akan tinggal diam jika ada ancaman bahaya kepada mereka. Di sisi lain, Asa tampak linglung terus-menerus mengatakan ingin bertemu dengan Yuru sambil terus menggambar wajah Yuru. Hagure di sana sampai sedikit kesal karena tidak mungkin manganya gambar Yuru semua. Setelah itu, tampak Makoto terpukau setelah membaca manga karya Hagure yang menurutnya sangat bagus. Padahal Hagure terlahir dari keluarga brutal, tapi dia bisa menulis cerita romans. Kata Hagure, justru itu memang keahliannya. Selain itu, cerita romans itu lebih laku di pasaran. Hagure juga mengakui bahwa dia sangat benci kehidupan yang dipenuhi pembunuhan dan pengkhianatan. Hagure tidak ingin orang yang seharusnya hidup normal malah mengotori tangannya. Untungnya Asa sedang linglung, jadi dia tidak merasa tersindir oleh perkataan Hagure. Ya, menurut Haruo, sikap bijaksana Hagure itu cocok untuk menjadi kepala klan Kagemori dan memecat mereka agar mereka bisa hidup normal. Namun Hagure tidak mau mewarisi klan yang dianggapnya kejam. Dia malah menawari pekerjaan agar mereka jadi asisten kreator manganya saja. Namun Haruo menolaknya. Dia siap melakukan apa saja untuk membantu apapun selain urusan manga, karena Haruo dan 3 saudaranya berhutang budi kepada klan Kagemori. Jadi ternyata Natsuki, Fuyuki, dan Akio adalah saudara tidak saudara. Dulu mereka berempat itu saat masih bayi tinggal di panti asuhan milik klan Kagemori. Dari kecil hingga baokan, mereka dirawat dengan baik oleh klan Kagemori. Jadi itulah yang membuat mereka merasa berhutang budi. Makoto tidak menyangka klan yang dirumorkan kejam itu ternyata punya panti bayi dan panti asuhan. Kata Hagure, mereka berbuat kejam itu mungkin untuk pencitraan dengan muka umum. Dengan kata lain, klan Kagemori adalah kebalikan dari para koruptor di Konoha. Selain itu, Natsuki yang sedang mencari duda di situs cari jodoh diajak Fuyuki karena ada pekerjaan untuknya. Mereka akan pergi ke tempat orang yang mengincar Yuru, lebih tepatnya ke gudang Fuji Murayama. Sementara itu, Yuru, Dera, dan yang lainnya sudah berada di sana. Mereka datang 1 jam lebih dulu dari jam babi hutan yang dijanjikan Ipan. Yuru di sana merasakan belum ada tanda-tanda musuh berada di sana. Namun tiba-tiba ya, Yuru ditangkap oleh Sugai yang keberadaannya sama sekali tidak dirasakan oleh siapapun. Meski tidak ada niat untuk membunuh, tapi Yuru bisa dihabisi kapan saja hanya dengan sekali gebrik. Menyadari itu, Yuru memanggil Dera dengan keras dan menyuruhnya untuk menembak Sugai tersebut dan... Ya, setelah tembakan Dera gagal melukainya, Agus dan Lilis bergerak cepat mengejarnya. Namun, serangan mereka pun tidak bisa melukai Sugai itu karena tubuhnya terbentuk dari gabungan serangga-serangga kecil. Mereka seperti menyerang kabut setiap kali mereka melesatkan serangannya. Serangga-serangga itu berpencar dan kembali menyatu. Agus pun mengakalinya dengan memakan serangga-serangga itu ketimbang menyerangnya. Namun, Agus dan Lilis sepertinya terlambat untuk menyelamatkan Yuru. Ipan mengirim Yuru lewat gate ke apartemen Shingo. Ya, Sugai itu milik Asuma yang disebut Matahari dan Bulan, bernama Yezakura, dan pasangannya bernama Asagiri. Namun Asagiri tidak dibawa karena dia lemah di malam hari. Sebaliknya Yezakura lemah di siang hari. Di sana, Shingo tampak terkejut melihat Yuru duduk santai sambil mengamati situasi di sekitarannya seakan tidak ada rasa takut di hatinya. Oleh sebab itu, Shingo memutuskan untuk menyembunyikan Sugainya agar Yuru tidak mengawasinya. Sementara Asuma sengaja membocorkan kelemahan Sugainya agar Yuru mempercayainya, karena Asuma juga menginginkan kekuatan Pu. Sesuai dengan ucapannya, saat di kediaman Kagemori, pemilik kekuatan istimewa harus dikontrol pihak yang tepat. Lalu Asuma menawarkan agar Yuru mencoba mati sekali saja untuk membangkitkan kekuatannya. Bersamaan dengan itu, Dera baru sampai di gudang tempat di mana Yuru diculik Yezakura. Namun mereka sangat kesulitan mencari Yuru karena tertutup oleh aroma darah yang sangat pekat dan...
Ya, tampaklah para bandit desa Higashi sudah dibantai oleh Ipan karena takut mengganggu negosiasinya dengan Yuru. Ipan juga merasa tidak mengerti kenapa Agus dan Lilis, musuh alami Yuru, bisa menjadi sugainya. Ipan menganggap Agus dan Lilis itu adalah batu sandungan karena jika Yuru masih bersama mereka, mungkin Pu tidak akan menjalin kontrak dengan Yuru. Oleh karena itu, Ipan akan membantai mereka berdua. 左さんは邪魔だ。 Ya, tampaklah Lilis langsung maju untuk meladeni tantangan duel dari Ipan. Dalam duel itu, Lilis berhasil mematahkan pedang Ipan. Namun pedang Sugai itu dengan cepat utuh kembali. Ipan langsung membalas perbuatan Lilis dengan membuntungkan kokotnya. Tapi meski kokotnya potong, Lilis tidak terlihat panik karena bisa disambung kembali dengan lem perekat batu. Meski kokot dan cokornya itu dibuntungi, mereka itu tidak akan mati dan itu akan sangat merepotkan Ipan. Agus tampak mulai curiga dengan pedang yang dipakai Ipan. Pedang itu berbau darah sangat pekat selain bau darah warga desa Higashi. Agus juga mencium bau darah orang tua Yuru dan Asa. Itu berarti Ipan sudah membunuh mereka. ユルの父母。人だろうがつがいだろうが。 Sementara itu, Asuma kembali membujuk Yuru agar menerima kematiannya atas kemauan sendiri. Menurutnya, semua persoalan akan selesai lebih mudah jika keputusan itu datang dari Yuru sendiri. Namun, Yuru tidak memperdulikannya. Yuru justru malah penasaran otak di balik penculikannya adalah Gonjo, kepala klan Kagemori. Namun, Asuma menyangkalnya karena perbedaan pendapat dengan Gonjo ayahnya. Oleh karena itu, Asuma bergabung dengan Shingo, paman dari pihak ibunya. Shingo mulai mencoba menghancurkan mental Yuru. Ia mengatakan bahwa desa Higashi sudah tidak lagi menganggap Yuru sebagai bagian dari mereka. Orang tuanya kabur dari desa, bahkan Asa adiknya sempat dibunuh oleh pihak desa Higashi. Karena itu, Shingo menawarkan Yuru bergabung dengan klan Shingo dan berjanji tidak akan menjahatinya. Namun, Yuru tidak percaya begitu saja. Menurutnya, orang yang tega menyandra bocil desa dan berharap Yuru mati tidak mungkin bisa dipercaya. なんてなんだよ。そりゃ俺はお前に。 Nah, karena gagal membuat Yuru percaya, Shingo kembali menghasutnya. Shingo mengatakan dukun gemoy yang selama ini dihormati penduduk desa ternyata dalang yang mengirim para bandit untuk membunuh Yuru. Bisa jadi Dera juga terlibat karena dia yang akrab dengan dukun gemoy itu. Shingo juga menjelaskan para sesepuh desa Higashi merahasiakan soal Pu dari Yuru dan mencari celah untuk membunuhnya. 不要なものなんてあてるとかいらないとか。 いらねえだろあんなもんら。物があったら言ってくれ。限り望みのものを用意してやる。 Ya, meski terus dibujuk dengan harta tahta wanita, Yuru tetap menolaknya karena Yuru hanya mendambakan kehidupan yang sederhana bersama keluarganya. Berburu di gunung, bertani, ngaliwat dan membuat arang. Hidup damai sentosa bersama keluarga tercinta. Yuru ingin segera menemukan kedua orang tuanya dan membawa Asa keluar dari dunia sempit yang selama ini mengurungnya. みんなで笑って暮らしたいだけなんだよ。お勤め部屋みたいな狭い世界。 Sementara itu, Agus kembali menegaskan bahwa Sugai pedang milik Ipan telah membunuh orang tua Yuru. Entah Ipan atau pemilik sebelumnya adalah pelakunya. Yang jelas Agus mencium bau darah orang tua Yuru dari pedang itu. Ipan di sana mengaku tidak tahu karena sudah terlalu banyak orang yang telah dibunuhnya. Ipan menyuruh Agus untuk menanyakannya langsung kepada Sugai pedangnya itu. Agus langsung memerintahkan Dera untuk mencari Yuru. Sedangkan Agus akan menangkap Ipan dan Sugainya hidup-hidup dan akan diserahkan kepada Yuru agar Yuru yang mengeksekusinya. Ya, dalam keadaan gelap, sudah jelas Ipan tidak bisa melihat. Sedangkan Agus dan Lilis sangat diuntungkan karena Agus dan Lilis punya penciuman yang sangat tajam sehingga mereka bisa bergerak bebas dalam kegelapan lewat penciumannya. Sementara itu, Dera tampak kebingungan harus mencari Yuru kemana. Lagi pula, Yuru tidak mungkin masih berada di area tersebut. Tiba-tiba Dera bertemu dengan salah satu bandit yang masih hidup. Si bandit keheranan kenapa Dera berada di sana karena seharusnya Dera tidak mengetahui pengintaian tersebut. Ia yakin Hanalah yang memberitahu Dera. Untuk melindungi Hana, Dera mengaku ia tahu kabar tersebut dari salah satu bandit yang telah mati dibantai Ipan.
Lalu Dera memberitahunya bahwa Yuru juga sebenarnya datang ke sana untuk menolong Asa palsu, namun Yuru telah diculik oleh Sugai. Sontak si bandit langsung aral karena Dera membawa Yuru ke sana. Dera menjelaskan Yuru sudah tahu banyak pihak yang ingin membunuhnya, termasuk para bandit desa. Dera mengaku dia sekarang berubah pikiran ingin membantu menyelamatkan Yuru. Jelas si bandit tidak terima dan menganggap Dera sudah berkhianat kepada desa Higashi. Namun Dera menyangkalnya selama mereka tidak mengusik Yuru, maka Dera tidak akan bentrok dengan mereka. Dera tidak ingin mengorbankan nyawa si kembar hanya untuk ambisi kekuasaan menaklukkan dunia. Akhirnya perselisihan itu mereda untuk sementara. Mereka akan melanjutkannya nanti setelah menemukan Yuru. Tak lama setelah menjelaskan semua temuannya, si bandit langsung mengeluarkan Sugai gagak mininya karena untuk mencari Sugai yang menculik Yuru harus dengan Sugai juga. が見えるってことはお前はつがい持ってないのか。そのうちいい縁がある。 Sementara itu, di tempat yang sama, pertarungan terus berlangsung dengan sengit. Sepertinya Ipan sudah mulai terbiasa bertarung di tempat yang gelap. Namun, Agus dan Lilis tidak punya niat membunuh, jadi Ipan sedikit kesulitan membaca pergerakan mereka. Oleh karena itu, ia harus keluar dari tempat gelap tersebut. Dia memanfaatkan kelapa manusia sebagai pengalihan perhatian, lalu kabur keluar dengan menghancurkan atap. Di sana, Ipan merasa percaya diri kembali, seolah pertarungan itu akan ia menangkan jika berada di tempat terang seperti itu. Ia langsung menyerang Lilis lebih dulu, namun saat pedangnya hampir menebas Lilis, Agus segera datang menyelamatkannya. 助かったぞ右の どういたしましてじゃい。 Ya, di sana Ipan yang kesal karena Agus selalu ikut campur duelnya dengan Lilis, memfokuskan serangannya untuk menghabisi Agus lebih dulu. Agus merelakan tubuhnya tertabas demi bisa membalikan serangan. Setelah itu Lilis kembali bangkit nyerenteng membantu Agus melancarkan serangan bertubi-tubi. Namun sayangnya serangan mereka terbaca dengan mudah oleh Ipan. Ia yakin pukulan tangan kiri Lilis tidak akan sampai jika ia mundur sedikit saja, lalu tangannya akan ia tebas. Namun 貧弱野郎が絞りやがる。ひどくなってきたぞ。傷くらい一瞬で治れよ猿。 sementara itu di sisi lain, tampaklah Gonjo sudah tiba di sana. Ia langsung mengamuk menantang semua orang dari klan Singo yang berada di sana. Amukan Gonjo membuat semua orang meringis ketakutan. Tapi di sana ada Hebota, seorang pengguna Sugai yang sangat berani, akan melawan Gonjo dengan Sugainya. Namun ya, Sugai Gonjo yang jumlahnya tidak terhitung mustahil bisa dikalahkan oleh mereka. Sementara itu, seorang Sirikiti yang bukan pengguna Sugai hanya melihat seorang aba-aba sedang latihan gelut. Tapi dia heran tiap pukulannya merusak bangunan di sana. Sirikiti itu menganggap apa yang dilihatnya itu hanyalah halusinasi. Oleh sebab itu dia langsung menghubungi atasannya untuk mengambil cuti hamil. Ya, kehadiran Gonjo dengan ratusan Sugainya menyulitkan Sugai si bandit untuk melacak Sugai yang membawa Yuru. Hawa keberadaan Gonjo juga dirasakan oleh Agus. Ia merasakan seolah rumah klan Kagemori dipindahkan ke sana. Sementara itu Asa ditinggalkan sendirian oleh Hagure dan Makoto di studio Hagure. Tak lama Asa didatangi Akio yang menawarkan diri untuk menemaninya. Namun Akio menyembunyikan sebuah lingis di belakangnya dan 一人で来ないでアキオさん。待ってストップストップ。それ以上 ya segitu dulu bro ceritanya. Gimana nih, masih mau lanjut kan nih? Ya pokoknya pemirsa yang budiman dan baik hati, jangan lupa like dan subscribe-nya ya, supaya Bang Utanya makin semangat untuk membuat konten-konten terbarunya. Pokoknya mas, setiap konten yang ditonton ambil baiknya, buang buruknya. Terima kasih telah menonton, saya goodbye. Ingat jangan lupa bahagia ya pemirsa.